Bab 4651 Tanah Suci dan Segudang Dao. Pembangkit tenaga listrik Dao tertinggi. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian mendengar istilah ini. Tentunya itu adalah sebutan bagi mereka yang telah menguasai 4 Dao langit dan bumi di dunia ini. Penjaga toko menjadi lebih hormat setelah penemuan ini. Dia memberi Duan Lingtian nilai tukar yang menguntungkan sebelum menanyakan apakah ada hal lain yang bisa dia bantu untuk Duan Lingtian. Berdasarkan betapa hormatnya dia, jelas bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi Dao memiliki status tinggi di tempat ini. Karena toko tidak terlalu sibuk, Duan Lingtian memutuskan untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada penjaga toko. Saya sebenarnya punya beberapa pertanyaan. Setelah itu, Duan Lingtian mengetahui bahwa tempat ini disebut Tanah Suci. Saat ini, dia berada di kota yang relatif terpencil bernama Kota Damai di provinsi berbeda. Kota ini adalah rumah bagi 2 klan terkemuka dan 1 geng, dan salah satu klan memiliki paviliun harta karun berharga. Selain itu, Duan Lingtian mengetahui bahwa kultivator terkuat di 3 kekuatan hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, bukan pembangkit tenaga listrik Dao tertinggi. Inilah alasan mengapa penjaga toko terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah seorang kultivator Dao. Duan Lingtian menemukan penginapan untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah menetap, dia dan keluarganya duduk dan mengobrol. Saya tidak menyangka ada lebih dari 4 Dao surga bumi di Tanah Suci. Tidak ada senjata Dao di sini. Setiap jenis senjata Dao dianggap sebagai Dao independen, kata KR sambil menghela nafas. Setelah mendapatkan pemahaman tentang dunia ini, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Duan Siling dan Duan Niantian. Bagaimanapun, kekuatan mereka bisa dianggap tangguh di sini. Itu benar, kita hanya punya 4 Dao, tapi di sini ada banyak macam Dao. Hanya senjata Dao saja yang memiliki ratusan Dao. Karena hukum tidak ada di sini, orang-orang di sini secara alami tidak tahu apapun tentang hukum atau kekuasaan mereka. Sebelumnya, Duan Lingtian juga bertanya kepada penjaga toko apakah dia pernah mendengar tentang Yu Luohe, namun penjaga toko belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Penjaga toko juga tidak tahu apa-apa tentang teknik pengorbanan terlarang yang disebutkan. Namun, penjaga toko menjelaskan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut karena dia berada di hierarki terbawah. Jika bukan karena bakat bisnisnya yang diakui oleh klan, dia hanya akan menyajikan teh, mengerjakan pekerjaan rumah, dan menjalankan tugas untuk klan. Saya berencana mengunjungi 3 kekuatan besar di Peace City besok. Saya yakin orang-orang di sana dapat memberi kami lebih banyak informasi, kata Duan Lingtian sambil menceritakan rencananya kepada keluarganya. Dia berencana mengunjungi pasukan sendirian, dan dia meminta istrinya untuk menjaga orang tuanya. Keempat wanita itu tidak keberatan. Awalnya, mereka merasa tidak nyaman di dunia asing ini dan merasa seolah-olah mereka terus-menerus berada dalam bahaya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka merasa lebih nyaman. Tanpa diduga, seseorang datang mencari Duan Lingtian sebelum dia sempat mengunjungi 3 kekuatan di Kota Perdamaian. Pihak lain mengaku sebagai pemimpin klan-klan Yan di Kota Damai. Aku akan keluar dan menemuinya. Karena istrinya berada di halaman, Duan Lingtian memutuskan untuk menemui pengunjung di luar. Begitu dia melihat pihak lain, dia sadar. Bagaimanapun, penjaga toko di paviliun harta karun berharga berdiri di belakang pihak lain. Meskipun penjaga toko memiliki hierarki yang rendah, budidayanya tidak terlalu lemah. Ini berkat energi roh langit dan bumi yang melimpah di tempat ini. Konsentrasi energi roh langit dan bumi di sini sebanding dengan konsentrasi di tempat-tempat dengan energi roh langit dan bumi yang paling melimpah di dunia segudang dan batas luar. Tuan, senang bertemu Anda lagi, kata penjaga toko dengan hormat. Pria parubaya yang berdiri di depan penjaga toko memandang Duan Ling Tian dengan mata cerah sambil berkata dengan hormat, "Salam. Saya Yan Hu, klan. Pemimpin klan Yan di Kota Perdamaian. Saya datang untuk memberi Anda hadiah, Tuan." Yan Hu menyerahkan sebuah barang kepada Duan Lingtian saat dia berbicara. Duan Lingtian menerimanya. Itu adalah liontin giok berbentuk pedang yang berisi jejak pedang Dao. Orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya, tapi dia bisa dengan mudah merasakannya dengan kesadaran surgawi. Namun, pedang Dao di liontin giok hanya berada pada tahap pertama. Bagi mereka yang belum memahami pedang Dao, liontin giok akan berguna. Meski begitu, itu hanya bisa memberikan pemahaman dasar tentang pedang Dao. Aku tidak ada gunanya melakukan ini, kata Duan Lingtian dengan santai,
sambil mengembalikan liontin giok itu kepada Yan Hu. Liontin giok itu tidak hanya tidak berguna baginya, tetapi juga tidak berguna bagi keluarganya. Bagaimanapun, keluarganya bisa belajar lebih banyak tentang pedang dao darinya dibandingkan dengan liontin giok. Yan Hu tercengang mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, matanya melebar saat dia bertanya dengan gemetar, Tuan, apakah ini berarti Anda telah menguasai pedang dao tahap kedua? Dia tahu bahwa hanya kultivator dao yang menguasai pedang tahap kedua setidaknya yang tidak akan menggunakan liontin giok itu. Kamu bisa berpikir begitu, jawab Duan Lingtian samar-samar dengan senyum tipis di wajahnya. Tangan Yan Hu gemetar saat dia mengambil kembali liontin giok itu. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, Tuan, bolehkah saya meminta Anda membantu klan Yan? Klan akan memberikan kompensasi yang besar atas bantuan Anda. Dengan itu, Yan Hu mengembalikan kristal dewa yang digunakan Duan Lingtian untuk ditukar dengan batu dewa sebelumnya, dan dia melanjutkan berkata, ini adalah batu dewa dari sebelumnya. Anggap saja itu sebagai hadiah dariku. Duan Lingtian tidak meraih kristal surgawi itu. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum tipis, kamu ingin aku bantu apa? Duan Lingtian tidak keberatan membantu pihak lain jika itu hanya masalah kecil. Bagaimanapun, sebagai pemimpin klan dari klan Yan, dia yakin pihak lain akan bisa memberinya informasi berharga. Namun, jika masalahnya terlalu rumit, dia akan menolak pihak lain. Duan Lingtian memperoleh pemahaman tentang situasinya setelah mendengarkan penjelasan Yan Hu. Ternyata, liontin giok berbentuk pedang milik Yan Hu telah menarik perhatian dua kekuatan lainnya di kota perdamaian. Kedua kekuatan mendambakannya, dan sepertinya mereka siap bergabung untuk menghadapi klan Yan. Awalnya, Yan Hu berencana memberikan liontin giok itu kepada Duan Lingtian dan membuat kedua kekuatan itu meninggalkan ide tamak mereka. Tentu saja, dia mengaku telah memberikannya, kedua kekuatan tidak akan mudah mempercayainya. Karena itu, dia berharap Duan Lingtian akan melangkah maju dan mengatakan liontin giok itu miliknya meskipun Duan Lingtian tidak berencana menerimanya, berharap Duan Lingtian akan menakuti kedua kekuatan itu. Jadi itulah yang membutuhkan bantuanmu, Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu bisa menyebarkan berita bahwa liontin giok itu sekarang ada di tanganku. Suruh mereka mencari saya jika mereka bersikeras melakukan konfrontasi. Aku akan menunggu mereka. Bagi Duan Lingtian, ini hanyalah masalah sepele yang tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dia menerima kristal surgawi yang dibawa Yan Hu sebelumnya, berencana mengembalikannya kepada istrinya, Li Fei. Bab 4652 Bagan Penciptaan Kehidupan, Dao Pengorbanan. Setelah melihat Yan Hu keluar, Duan Lingtian kembali ke halaman tamu dan mengembalikan kristal surgawi kepada Li Fei. Li Fei berkata, terkejut dengan kristal surgawi itu, Saudara Tian, ini adalah. Duan Lingtian tersenyum sebelum menceritakan apa yang telah terjadi. Li Fei mengangguk setelah dia mendengar bahwa klan pemilik paviliun harta karun berharga ingin Duan Lingtian berbohong demi mereka. Di sisi lain, setelah Yan Hu kembali, dia dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Dia tidak lupa mencantumkan penginapan tempat Duan Lingtian menginap. Tidak butuh waktu lama sebelum dua kekuatan besar lainnya di Peace City menerima kabar tersebut. Yan Hu memberikan liontin pedang dao kepada seorang kultivator dao. Benarkah? Apakah dia mengungkapkan lokasi pihak lain? Apakah dia ingin kita memastikan sendiri masalahnya? Liontin giok pedang dao sangat penting dalam membantu mereka memahami pedang dao. Karena itu, pemimpin kedua kekuatan dengan cepat bergegas ke penginapan untuk mengkonfirmasi kata-kata Yan Hu. Ketika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian memang seorang kultivator dao tertinggi, mereka hanya bisa memilih untuk mundur tidak peduli betapa enggannya perasaan mereka. Apakah kita terlalu memaksa? Jika kita menanganinya dengan lebih bijaksana, mungkin klan Yan tidak akan melakukan hal ini. Kedua pemimpin itu menggelengkan kepala dan tersenyum kecut setelah meninggalkan penginapan. Mereka tidak mengira klan Yan akan bertindak sejauh itu untuk menghindari menyerahkan liontin giok pedang dao kepada mereka. Bagaimanapun, itu adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Di saat yang sama, Yan Hu juga menerima kabar bahwa kedua kekuatan tersebut telah berhasil ditipu. Dia segera mengunjungi penginapan itu lagi bersama beberapa tetua, tidak hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi juga untuk menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Selama kunjungan pertamanya, Duan Lingtian menyebutkan bahwa dia ingin berbicara dengan orang-orang berpengetahuan dari klan Yan. Oleh karena itu,
para tetua yang dibawakan Yan Hu adalah yang paling berpengetahuan meskipun mereka bukan kultivator Dao. Salah satu tetua telah berkelana keluar dari provinsi berbeda sebelumnya. Dia nyaris lolos dari kematian sebelum berhasil kembali ke kota perdamaian. Lagi pula, berbahaya bagi mereka yang tidak memahami Dao untuk menjelajah sejauh ini. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya dan memperkenalkan para tetua kepada Duan Lingtian, dia memberikan cincin spasial kepada Duan Lingtian. Cincin spasial berbeda dari cincin spasial di dunia segudang dan batas luar. Yang terakhir mengandalkan hukum ruang sedangkan yang pertama mengandalkan bahan pembuatnya, yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang terakhir. Meskipun demikian, Duan Lingtian dapat merasakan sedikit energi spasial darinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan energi spasial setelah datang ke dunia ini. Berbeda dengan cincin spasial yang dia kenal, cincin spasial di sini tidak dapat hancur dengan sendirinya. Meskipun cincin itu terikat pada pemiliknya, setelah pemiliknya meninggal, siapapun dapat memiliki cincin tersebut. Duan Lingtian bertanya tentang nilai cincin spasial. Setelah mengetahui bahwa nilainya tidak terlalu tinggi, dia meminta Yan Hu memberikan lebih banyak cincin spasial untuk keluarganya. Lagi pula, mereka tidak lagi memiliki cincin spasial setelah datang ke tempat ini. Yan Hu awalnya bingung ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian dan yang lainnya tidak memiliki cincin spasial. Tidak hanya itu, mereka juga sepertinya kekurangan batu dewa. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tertinggi Dao tidak boleh kekurangan hal-hal ini. Kesadaran baru muncul di benaknya setelah Duan Lingtian memberitahunya tentang asal-usulnya. Duan Lingtian tidak segan-segan mengungkapkan asal-usulnya kepada Yan Hu karena dia yakin Yan Hu tidak menimbulkan ancaman baginya. Apalagi dia akan segera meninggalkan tempat ini. Setelah mendengarkan hal ini, lelaki tua yang pernah meninggalkan provinsi berbeda itu berkata, "Tuan, jika saya tidak salah, dunia asal Anda diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan. Berdasarkan legenda, Dao pengorbanan yang kamu sebutkan juga ada hubungannya dengan itu. Itu diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan." Duan Lingtian terkejut. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tolong jelaskan lebih lanjut, senior." Orang tua itu buru-buru berkata, "Tuan, Anda adalah pembangkit tenaga listrik Dao tertinggi. Saya tidak pantas jika Anda memanggil saya senior." Setelah mengatakan itu, dia memberitahu Duan Lingtian tentang legenda dan dongeng yang dia dengar selama bertahun-tahun. Dalam sejarah Tanah Suci, dikatakan bahwa seseorang menggunakan bagan penciptaan kehidupan untuk menciptakan dunia baru. Tak hanya itu, pihak lain juga disebut-sebut telah memindahkan paksa orang lain ke sana. Hal yang paling mengejutkan adalah pemilik Life Creation Chart dikatakan mampu mengendalikan segala sesuatu di alam itu, termasuk aliran waktu. Dikatakan bahwa di alam baru yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan, pemiliknya dapat menetapkan berbagai hukum, di antaranya adalah hukum unsur yang menjadi dasar dari bagan penciptaan kehidupan. Hati Duan Lingtian sedikit bergerak ketika dia mendengar kata, hukum unsur. Kemungkinan besar ini adalah hukum yang mereka kuasai. Selain kelima elemen tersebut, ruang, waktu, dan kehidupan juga dianggap sebagai elemen di dunia ini. Orang yang memalsukan bagan penciptaan kehidupan dan menciptakan alam baru membagikannya kepada istrinya. Namun, karena alasan tertentu, istrinya kemudian menemui akhir yang tragis. Selanjutnya, dia memahami Dao pengorbanan dan menggunakan bagan penciptaan kehidupan untuk mendukungnya, kekuatan dengan mengorbankan orang-orang di alam baru. Akhirnya, berita tentang tindakan jahatnya menyebar, dan aliansi pun terbentuk. Pada akhirnya, mereka berhasil membunuhnya. Faktanya, mereka cukup beruntung. Jika dia sedikit lebih kuat, akan lebih mudah untuk naik ke surga daripada membunuhnya. Setelah itu, berita tentang bagan penciptaan kehidupan mulai menyebar. 5 orang yang bergabung untuk membunuhnya masing-masing melindungi sebagian darinya. Pengorbanan Dao yang dia pahami juga dinyatakan sebagai teknik terlarang. Mereka yang mengembangkan teknik tersebut akan ditangani keras di Tanah Suci. Emosi Duan Lingtian sedang kacau. Dia tidak mengira kebenaran itu begitu mengejutkan. Lagi pula, menurut orang tua itu, dunia segudang dan batas luar tidak lebih dari alam yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan di Tanah Suci. Meskipun lelaki tua itu mengatakan bahwa cerita itu hanyalah legenda, Duan Lingtian yakin ada beberapa kebenaran di dalamnya. Dia bertanya-tanya apakah Yu Luohe berhasil mendapatkan bagan penciptaan kehidupan atau memalsukan yang lain,
menciptakan segudang dunia dan batas luar. Apakah semuanya adalah ternak Yuluo-He yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan Yuluo-He? Lagi pula, berdasarkan cuplikan yang dia dengar sebelum dipindahkan ke dunia ini, dikatakan bahwa Yuluo-He telah mengembangkan teknik terlarang. Apakah kesenjangan dalam sejarah terjadi karena Yuluo dia mengorbankan seluruh kehidupan di dunia demi budidayanya? Apakah dia mengorbankan nyawa lagi sebelum ini, menyebabkan kita dipindahkan ke sini? Namun, sepertinya hal itu tidak benar. Kenapa dia tidak membunuh semua orang? Mengapa dia hanya membunuh mereka yang ada di pagoda pelintas surga? Duan Lingtian merasa merinding ketika dia memikirkan tentang kehancuran pagoda pelintas surga yang mendahului kehancuran surga penghancur soliter. Mengapa dia mencoba menghentikan orang memasuki alam kekuatan tertinggi tingkat ke-7 setelah kesenjangan dalam sejarah? Mengapa 9 pintu masuk ke Tanah Suci sebelum kesenjangan dalam sejarah tidak disebutkan? Meskipun Duan Lingtian masih memiliki banyak pertanyaan, dia cukup yakin bahwa 9 pintu masuk misterius di dunia segudang dan batas luar mengarah ke Tanah Suci. Bab 4653, Sage Awan yang Naik, Pembangkit Tenaga Listrik Terkuat di Provinsi Berbeda. Duan Lingtian masih punya banyak pertanyaan. Mengapa 9 pintu masuk misterius ke Tanah Suci tidak ada sebelum jeda sejarah, ketika Penatua Kekosongan masih hidup? Mengapa surga membersihkan dunia sebelum kesenjangan sejarah tetapi tidak setelahnya? Mengapa begitu sulit untuk memasuki ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 setelah kesenjangan sejarah? Mengapa surga mempermudah orang lain untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 setelah dia dan Feng Qing yang menjadi satu? Sepertinya surga telah melakukan perubahan total dan ingin menghasilkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Yang terakhir, mengapa 9 pintu masuk misterius itu tiba-tiba menghilang satu demi satu? Faktanya, Duan Lingtian benar tentang spekulasinya mengenai pintu masuk terbaru ke pagoda pelintas surga yang muncul sebelumnya. Yuluo dia telah menggunakan mereka untuk memikat para penggarap, yang ingin menjadi lebih kuat, ke dalam pagoda untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bahkan sekarang, ketika dia mengingat jeritan penderitaan yang mengerikan dan pemandangan kehancuran pagoda pelintas surga sebelum runtuhnya surga penghancur soliter dan ruang angkasa, rasa dingin masih menjalar ke tulang punggungnya. Setelah mendengarkan Yan Hu dan yang lainnya dan memperoleh beberapa informasi, Duan Lingtian berkata, "Terima kasih, pemimpin klan Yan." Yan Huo menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Apa yang saya lakukan jauh lebih sedikit daripada apa yang telah Anda lakukan untuk saya," kata Yan Hu tulus. Sekarang Duan Lingtian membantu klan Yan untuk melindungi liontin giok berbentuk pedang yang berisi pedang Dao. Mungkin saja klan Yan akan memiliki pembangkit tenaga listrik Dao tertinggi di masa depan. Dengan itu, klan Yan akan mendominasi kota perdamaian, yang tidak diragukan lagi akan menjadi berkah yang besar. Setelah melihat Yan Hu dan yang lainnya keluar, Duan Lingtian kembali ke halaman rumahnya dan menceritakan apa yang dia dengar kepada istrinya. Tidak mengherankan, istri-istrinya tercengang dengan apa yang mereka dengar. "Saya tidak menyangka ada sesuatu seperti bagan penciptaan kehidupan. Saya benar-benar bisa menciptakan dunia baru. Lalu, benarkah segudang dunia dan batas luar diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan? Apakah penciptanya berasal dari Tanah Suci dan pemilik bagan penciptaan kehidupan? Tidak heran kita tidak bisa merasakan hukum di sini. Ternyata, hukum hanya ada di dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan." Keesokan harinya, Duan Lingtian juga memberitahu orang tuanya tentang apa yang telah dia pelajari, dan mereka juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa alam dewa, alam devata, alam duniawi, dan segala sesuatu lainnya diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di Tanah Suci dengan menggunakan bagan penciptaan kehidupan. "Ayah, Ibu, saya berencana membawa semua orang ke ibu kota provinsi yang berbeda," kata Duan Lingtian. "Ibu kota adalah tempat paling makmur di provinsi yang berbeda. Setelah dipaksa keluar dari dunia kecilku, jika Xinian dan Xiling juga dikirim ke provinsi berbeda, kemungkinan besar mereka berada di ibu kota. Mari kita tinggal di sana sebentar untuk melihat apakah kita dapat menemukannya." Duan Lingtian sudah membuat rencana. Setelah tiba di ibu kota provinsi berbeda, dia berencana untuk menetap sementara di sana. Dia berencana untuk membuat namanya terkenal di sana, berharap anggota keluarganya yang terpisah darinya akan mendengar tentang dia dan mencarinya. Jika dia cukup terkenal, ketenarannya bahkan mungkin menyebar keluar provinsi berbeda,
menyebar ke telinga anggota keluarganya yang berada di luar provinsi berbeda. Mata orang tua Duan Lingtian berbinar ketika mereka mengetahui rencananya. Itu rencana yang bagus. Memang, dengan ini semoga kita bisa segera menemukan cucu kita, kata Ilrou. Dia benar-benar mengkhawatirkan cucu-cucunya, dan hal itu memengaruhi tidurnya akhir-akhir ini. Setelah menghabiskan 1 hari lagi di kota perdamaian, Duan Lingtian memperoleh peta dan meninggalkan kota bersama keluarganya menuju ibu kota provinsi berbeda. Untuk mempercepat perjalanan mereka, dia membawa semua orang. Namun, meski dengan kecepatannya, mereka masih membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk mencapai tujuan. Dapat dilihat betapa besarnya provinsi berbeda. Namun, harus dikatakan bahwa dia akan berhenti untuk beristirahat setiap malam di kota dan hanya melakukan perjalanan pada siang hari. Jika hukum ada di tempat ini, dan kecepatan Duan Lingtian seperti ketika dia berada di dunia segudang dan batas luar, hukum itu akan tiba hanya dalam 1 atau 2 hari. Duan Lingtian dan yang lainnya tidak merasakan banyak hal ketika mereka tiba di ibu kota. Bagaimanapun, mereka telah melihat kota-kota yang lebih besar, megah, dan sibuk daripada ibu kota provinsi Disting. Ayo cari penginapan dulu, kata Duan Lingtian. Setelah menemukan jalan masuk untuk menetap, Duan Lingtian keluar sendirian untuk mengumpulkan informasi. Dia ingin mengetahui tentang jumlah kekuatan besar di ibu kota dan seberapa kuat kekuatan terkuat mereka. Ketika dia masih di kota damai, dia telah belajar tentang klasifikasi budidaya di Tanah Suci. Berdasarkan klasifikasi di sini, dia berada di tahap Dao pendirian ke-8. Untuk mencapai tahap ini, seseorang harus memahami Dao langit dan bumi hingga tahap ke-8. Penggarap pada tahap ini tidak sekuat pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 di dunia segudang dan batas luar. Mereka hanya memiliki sedikit keuntungan melawan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 dari batas luar dan dunia segudang karena mereka yang berasal dari batas luar dan dunia segudang dapat menggunakan hukum tersebut. Pembangkit tenaga listrik terkuat di provinsi berbeda hanya berada pada tahap pendirian Dao ke-6. Dengan ini, Duan Lingtian tahu bahwa rencananya memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Selama mengalahkan orang terkuat di ibu kota provinsi berbeda, dia akan menjadi orang terkuat di provinsi tersebut. Ini tentu saja akan memberinya ketenaran. Dengan ketenarannya, keluarga dan teman-temannya yang terpisah darinya akan mendengar tentang dia dan datang mencarinya. Saya juga ingin tahu tentang kemampuan para kultivator di Tanah Suci. Setelah mengetahui tentang tokoh dikdaya terkuat di ibu kota provinsi berbeda dan sekte milik pihak lain, Duan Lingtian kembali ke penginapan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya sebelum dia pergi ke Misty Cloud Sect. Sekte Misty Cloud terletak 100 mil di sebelah timur ibu kota provinsi berbeda. Itu terletak di dalam pegunungan, dan itu seperti surga. Namun, dibandingkan dengan pasukan-pasukan terkemuka di batas luar dan dunia segudang, kekuatan itu masih sedikit kurang. Duan Lingtian berdiri dengan tangan di punggung saat dia melayang di udara di depan pintu masuk Misty Cloud Sect. Dia berkata dengan lantang, "Saya Duan Lingtian, seorang kultivator pengembara tanpa sekte dari pedesaan. Saya datang hari ini untuk menantang Ascending Cloud Sage dari Misty Cloud Sect untuk menggantikannya sebagai orang terkuat di provinsi berbeda." Suara gemuruh Duan Lingtian menyapu seluruh Misty Cloud Sect, mengejutkan semua orang. Para murid yang menjaga pintu masuk juga terkejut. Meskipun mereka telah bertemu banyak kultivator yang datang untuk menantang para tetua sekte mereka, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu berani menantang orang terkuat di sekte mereka. Terlebih lagi, pihak lain melakukannya dengan cara yang langsung dan mendominasi. Bab 4654 Pembunuhan Instan. Duan Lingtian tentu saja tahu bahwa pendekatannya tidak sopan, tapi dia tidak peduli. Lagi pula, mengikuti prinsip yang kuat dihormati, dia, seorang kultivator pendirian Dao tingkat 8, dapat dikatakan relatif sopan mengingat lawannya hanyalah seorang kultivator pendirian Dao tingkat 6. Tak lama kemudian, beberapa sosok terbang keluar dari Misty Cloud Sect. Mereka menatap Duan Lingtian dengan tatapan bermusuhan. Duan Lingtian tidak terkejut dengan reaksi mereka. Lagi pula, wajar jika mereka bereaksi seperti ini. Kamu adalah Duan Lingtian. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda layak menantang kakek junior saya untuk mendapatkan gelar pembangkit tenaga listrik terkuat di provinsi berbeda? Seorang pria kekar dan botak melangkah maju saat ini, menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian teringat pada Lei Hong ketika dia melihat pihak lain.
Penampilan wajah mereka tidak sama, tetapi tinggi dan tipe tubuh mereka serupa. Aku ingin tahu apakah Lei Hong memasuki pagoda pelintas surga setelah pintu masuk baru muncul. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah mati sekarang. Jika tidak, maka kemungkinan besar dia berada di tanah suci juga. Setelah itu, Duan Lingtian tersenyum tipis pada pria kekar dan botak itu dan berkata, "Jika tidak, mengapa kamu tidak menguji kemampuanku?" "Itu juga yang kupikirkan," kata pria botak itu sambil mencibir. Dia mengangkat tangannya, melepaskan gelombang energi kuat yang berubah menjadi cambuk panjang seperti ular. Tanpa membuang waktu, dia mengacungkan cambuk dan terbang menuju Duan Lingtian. Astaga, tanpa peringatan apapun, cambuk panjang itu tiba-tiba tegak dan berubah menjadi pedang tajam, yang diarahkan ke dahi Duan Lingtian. Pria itu menatap Duan Lingtian dan tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya sama sekali. "Kamu ingin membunuhku?" Duan Lingtian bertanya, geli. Lagi pula, pria itu terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan orang terkuat di Misty Cloud Sect, seorang kultivator Dao Building tingkat 6, bukanlah tandingannya, apalagi pria botak yang hanya seorang kultivator Dao Building tingkat 4. Berdasarkan senjata pilihan pihak lain, jelas bagi Duan Lingtian bahwa pihak lain mengembangkan Whip Dao. "Karena kamu berencana membunuhku, jangan salahkan aku karena kejam," kata Duan Lingtian tanpa ekspresi. Dia tidak mengelak sama sekali saat pria itu mendekatinya. Dia mengangkat tangannya dengan santai, mengirimkan sinar pedang bersiul di udara. Suara mendesing. Sinar pedang itu seperti meteor saat terbang. Hanya dalam sekejap, ia menembus dahi pria botak itu. Pria botak, orang-orang yang keluar bersamanya, dan para murid yang menjaga pintu masuk tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Semuanya terjadi begitu cepat. Pria botak itu membeku sesaat sebelum dia tiba-tiba jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Duan Lingtian tidak berpikir dua kali dan segera mengambil cincin pihak lain. Karena cincin spasial di tempat ini tidak dapat hancur dengan sendirinya, dia akan memiliki akses ke cincin tersebut selama pemiliknya meninggal. Keheningan merasuki seluruh tempat selama beberapa saat sebelum orang-orang dari Misty Cloud Sect akhirnya bereaksi. Astaga, wakil pemimpin Si adalah seorang kultivator pendirian Dao tingkat 4, tetapi pria ini membunuhnya dengan begitu mudah. Seberapa kuat sebenarnya dia? Setelah sadar kembali, beberapa dari mereka berteriak ketakutan, mengejutkan anggota sekte lainnya yang masih berada di sekte tersebut. "Grandmaster, sekte ini dalam bahaya. Kami membutuhkan bantuanmu untuk menghadapi musuh." "Grandmaster, musuh telah membunuh saudara muda Simeng." Kata-kata ini menimbulkan keributan di Misty Cloud Sect. Musuhnya begitu kuat sehingga kita membutuhkan Grandmaster untuk bergerak secara pribadi. Siapa dia? Apakah kita dalam bahaya? Ketika kekacauan terjadi, beberapa tetua dan murid, yang lebih cerdik, pindah ke tepi tanah sekte tersebut. Mereka siap meninggalkan sekte tersebut dan mundur ke pegunungan untuk berlindung jika situasi mengharuskannya. Pada saat ini, sebuah ejekan terdengar dari dalam kediaman sekte Misty Cloud. Tak lama kemudian, seorang pria dengan rambut seputih salju dan penampilan tegap yang mengenakan jubah Tao muncul. Meskipun rambutnya seputih salju, dia sepertinya baru berusia parubaya. Dia menatap Duan Lingtian dan berkata dengan nada tidak ramah, "Tuan, tidak apa-apa jika Anda datang untuk menantang saya, tetapi Anda telah melewati batas dengan membunuh anggota Misty Cloud Sect." Duan Lingtian berkata tanpa ekspresi, "Kamu adalah Sage Awan Ascending, kan? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika seseorang berniat membunuh Anda, dan Anda mampu membunuh pihak lain, apakah Anda akan menyelamatkan nyawa pihak lain tersebut? Jika dia tidak mencoba membunuhku, aku tidak akan repot-repot membunuhnya. Lagi pula, dia tidak berbeda dengan semut di mataku." Meskipun kata-kata Duan Lingtian arogan, itu benar. Simeng baru menguasai Dao Cambuk sampai tahap keempat dan sepertinya belum memahami Dao lainnya. Dia memang tidak berbeda dengan semut di depan Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak bisa lagi menggunakan hukum, dan lebih jauh lagi, para doppelgangernya, setelah meninggalkan segudang dunia dan batas luar, namun dia masih memiliki Tao langit dan bumi yang telah dia pahami. Dia tidak hanya memahami pedang Dao hingga tahap ke-8, tetapi dia juga memahami penguasaan Dao dan Dao tanpa batas hingga tahap ke-7. Dengan ini saja, dia masih sebanding dengan, jika tidak lebih kuat dari, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 yang memahami hukum hingga tahap tertinggi. Lancang, karena marah,
Ascending Cloud Sage melepaskan gelombang energi dahsyat yang dengan cepat berubah menjadi sinar pedang. Sinar pedang, yang mengandung pedang Dao tahap ke-6, bersinar lebih terang dari matahari saat melesat ke arah Duan Lingtian. Berdengung, kekosongan itu bergetar setelahnya tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda robekan spasial. Duan Lingtian tidak bisa tidak mengagumi dalam hati betapa stabilnya ruang di Tanah Suci. Mirip dengan Ascending Cloud Sage, sinar pedangnya juga tidak merobek ruang sebelumnya. Bab 4655 Duan Lingtian, Pedang Penentang Dewa. Gerakanmu mencolok, tapi tidak ada gunanya, kata Duan Lingtian saat menghadapi serangan sengit dari Ascending Cloud Sage. Dia mengangkat tangannya, dan sinar pedang kecil keluar dari jarinya. Sinar pedang itu seperti bintang kecil dibandingkan dengan sinar pedang Heaven Soaring raksasa dari Ascending Cloud Sage. Tahap pendirian Dao ke-7. Seru Sage Awan Ascending dengan kaget. Saat berikutnya, kemarahan di matanya digantikan oleh keterkejutan dan keputusasaan. Dia segera memohon, saya mengaku kalah. Tolong lepaskan aku, senior. Petapa Awan meningkat buru-buru mundur dan memohon belas kasihan ketika dia merasakan pembunuhan yang ditimbulkan oleh serangan Duan Lingtian. Dia membentuk lapisan perlindungan dengan sekuat tenaga, namun semuanya dengan mudah dihancurkan oleh sinar pedang Duan Lingtian. Bagaimanapun, jarak antara pedang Dao tingkat ke-7 dan ke-6 terlalu besar. Dia telah mempelajari pedang Dao selama bertahun-tahun dan belum membuat kemajuan apapun, namun Duan Lingtian telah mencapai tahap pedang Dao yang dia impikan. Duan Lingtian mendengus dingin. Pada saat berikutnya, sinar pedang melesat melewati Ascending Cloud Sage, menyerempet sisi kepalanya dan menghilangkan beberapa helai rambut abu-abu dan putihnya sebelum menghilang ke udara. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Sage Awan Ascending gemetar ketakutan saat rambutnya yang tidak terawat berkibar di udara. Dia sangat menyesali kesombongannya saat ini. Sebagai orang terkuat di provinsi berbeda, kesombongannya telah terpatri dalam di tulangnya. Meskipun ada dua penggarap pendirian Dao tingkat 6 di provinsi berbeda, tidak satupun dari mereka yang cocok untuknya. Dia tentu saja tidak menyangka orang yang datang untuk menantangnya hari ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7. Tidak hanya itu, pihak lain tampaknya lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 7 biasa. Pada saat ini, anggota lain dari Sekte Mystic Cloud, yang terkejut dengan kejadian tersebut, juga meminta maaf kepada Duan Lingtian satu demi satu setelah kembali sadar. Senior, mohon maafkan kami karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Senior, maafkan aku. Duan Lingtian memandang ke arah Ascending Cloud Sage dan bertanya dengan acuh tak acuh, jadi, apakah saya memenangkan tantangan hari ini? Tentu saja, Sage Awan Ascending berkata dengan tergesa-gesa sambil mengangguk, senior, kekuatanmu jauh melebihi kekuatanku. Memang benar untuk mengatakan bahwa kamu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di provinsi berbeda. Bagus sekali, kata Duan Lingtian sambil mengangguk puas, lagi pula, aku datang untuk menantangmu membuat namaku terkenal. Setelah jeda, Duan Lingtian berkata dengan suara yang bergema di seluruh Mystic Cloud Sect, ingat. Namaku Duan Lingtian, saya dikenal sebagai pedang penentang dewa di antara teman dan lawan saya. Sebarkan berita bahwa aku, pedang penentang dewa, sekarang adalah orang terkuat di provinsi berbeda. Mereka yang tidak puas dipersilakan untuk menantang saya di Soaring Wind Inn di ibu kota. Duan Lingtian memberi dirinya gelar, pedang penentang dewa, karena dia khawatir anggota keluarga dan teman-temannya yang lain mungkin mengira itu hanya orang yang memiliki nama yang sama dengannya ketika mereka mendengar tentang dia. Namun, dengan gelar pedang penentang dewa, mereka yakin itu adalah dia. Setelah itu, Duan Lingtian berbalik dan pergi hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian, pedang penentang dewa. Sage Awan Ascending bergumam pelan setelah dia sadar kembali. Dia belum pernah mendengar tentang Duan Lingtian sebelumnya. Karena itu, dia berasumsi bahwa Duan Lingtian adalah seorang kultivator pengembara yang baru saja keluar dari pengasingan, mengguncang seluruh provinsi berbeda segera setelah dia muncul. Pada saat ini, seorang pejabat tinggi dari Mystic Cloud Sect mendekati Ascending Cloud Sage. Dia berkata dengan hormat dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, kakek senior, Tuan Duan mengatakan sebelumnya bahwa dia tinggal di sebuah penginapan di ibu kota. Sepertinya dia belum memiliki tempat sendiri karena dia baru saja keluar dari pengasingan. Sekte kami memiliki beberapa properti di ibu kota. Mengapa kita tidak memberinya salah satu properti kita sebagai tanda niat baik? Lagi pula,
ketika reputasinya menyebar, kecil kemungkinannya dia akan menerima niat baik kita. Tidak diragukan lagi banyak keluarga terkemuka di ibu kota akan berebut untuk menunjukkan niat baik mereka padanya saat itu. Mata Ascending Cloud Sage berbinar setelah mendengar saran ini. Dia menepuk bahu pria itu dan berkata dengan ekspresi puas, ide yang brilian. Anyu, sepertinya aku pernah meremehkanmu di masa lalu. Kemudian, Ascending Cloud Sage menoleh untuk melihat pria parubaya yang bermartabat di sebelahnya dan berkata, pemimpin sekte, siapkan properti terbaik yang dimiliki sekte kami di ibu kota dan ikuti saya ke Soaring Wind Inn di ibu kota ketemui Tuan Duan. Ya, guru besar. Anyu hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia bisa merasakan tatapan iri dari kakak-kakak seniornya. Setelah pemimpin sekte Misty Cloud membuat pengaturan, mereka segera berangkat ke Soaring Wind Inn di ibu kota. Apakah seseorang ingin menantangku secepat ini? Duan Lingtian mengangkat alisnya. Hanya 2 hari telah berlalu sejak dia kembali dari Misty Cloud Sect. Ketika dia melihat Ascending Cloud Sage dan 2 pria lainnya, dia berasumsi mereka datang untuk memberitahunya bahwa seseorang ingin menantangnya. Sage Awan Ascending berkata sambil tersenyum, bukan itu, Tuan Duan. Kami datang untuk menawarkan properti kami kepada Anda. Sebelumnya, kamu bilang kamu menginap di penginapan. Mengingat Anda baru saja datang ke provinsi berbeda, saya meminta pemimpin sekte menyiapkan properti untuk Anda sebagai hadiah dari kami. Kemudian, Sage Awan Ascending berkata kepada pemimpin sekte Misty Cloud, beritahu Lord Duan tentang properti itu. Pemimpin sekte Misty Cloud melangkah maju dan membungkuk hormat sebelum berkata, salam, Tuan Duan. Saya Wudan King, pemimpin sekte Misty Cloud. Tuanku, properti yang kami siapkan untuk Anda terletak. Duan Lingtian secara alami memahami niat mereka. Jelas sekali bahwa ini adalah isyarat niat baik. Karena dia baru saja tiba di ibu kota provinsi berbeda, memang benar dia membutuhkan tempat sendiri. Bagaimanapun, anggota keluarganya ada bersamanya. Dengan tempat tinggal permanen, mereka juga bisa menetap dengan baik. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara waktu karena dia berencana menunggu dan melihat apakah ada anggota keluarga dan teman-temannya yang akan mencarinya. 2. Bab 4656 Teman Lama. Properti yang ingin diberikan oleh Misty Cloud Sect kepada Duan Lingtian sangatlah mewah dan besar. Itu sangat menarik perhatian di ibu kota provinsi berbeda. Kami memiliki kultivator pendirian Dao yang sangat kuat di provinsi berbeda sekarang. Dia setidaknya adalah seorang kultivator pendirian Dao tingkat 7. Saya mendengar bahwa Duan Lingtian, pedang penentang dewa, mengalahkan Sage Awan Ascending dari sekte Misty Cloud, mantan orang terkuat di provinsi berbeda, hanya dengan 1 serangan. Kesenjangan antara tahap pendirian Dao ke-7 dan ke-6 terlalu besar. Tidak mengherankan kalau dia bisa melakukan itu. Sehari sebelum Duan Lingtian dan yang lainnya pindah, kekuatan utama di provinsi berbeda mengirim orang ke Wind Soaring Inn untuk mencarinya. Perwakilannya adalah pemimpin sekte atau pusat kekuatan terkuat dari masing-masing kekuatan. Sage Awan Ascending tidak meninggalkan Soaring Wind Inn setelah dia datang. Dia mengaku ingin membantu Duan Lingtian, tetapi kenyataannya, dia berharap bisa lebih memahami Dao pedang dari Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak mengusir Sage Ascending Cloud karena kehadiran Sage itu menguntungkannya. Dia hanya perlu memberikan beberapa petunjuk kepada pihak lain, dan pihak lain akan menangani berbagai masalah sepele untuknya. Selain itu, di belakang pihak lain adalah Misty Cloud Sect, kekuatan tertinggi di provinsi berbeda, yang bisa ia gunakan untuk keuntungannya. Secara keseluruhan, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagi Ascending Cloud Sage untuk tetap tinggal. Ketika masalah Ascending Cloud Sage yang tinggal di penginapan dan menjadi pengurus rumah tangga untuk Duan Lingtian menyebar, tentu saja hal itu menimbulkan kegemparan. Bukan hanya Duan Lingtian yang berhasil mengalahkannya, namun Duan Lingtian juga berhasil membuatnya rela tinggal dan melayaninya. Bagaimana tidak menimbulkan kegaduhan? Ini terlalu sulit dipercaya. Patriark terhormat dari Misty Cloud Sect, pembangkit tenaga listrik Dao tingkat 6 dan mantan orang kuat di provinsi berbeda, sebenarnya bersedia menjadi pengurus rumah tangga. Mengapa ini sulit dipercaya? Kamu terlalu berpandangan sempit. Pemimpin sekte Misty Cloud sebelumnya adalah orang terkuat di provinsi berbeda. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa bodoh? Jelas sekali bahwa dia rela merendahkan dirinya dan mengikuti Tuan Duan karena dia akan mendapat manfaat darinya. Saya setuju. Sage Awan Ascending telah hidup lama sekali. Saya yakin semua tindakannya bermanfaat bagi kepentingannya.
Tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak menguntungkannya. Petapa awan ascending mengolah pedang Dao, dan gelar Lord Duan adalah pedang penentang dewa, ini berarti Lord Duan juga mengembangkan pedang Dao. Sejak dia mengalahkan Ascending Cloud Sage, jelas bahwa pedang Dao-nya jauh lebih mendalam daripada Ascending Cloud Sage. Pedang Dao-nya setidaknya satu tingkat lebih tinggi daripada Ascending Cloud Sage, yang merupakan kultivator pendirian Dao tingkat 6. Bagaimanapun, dikatakan bahwa dia setidaknya adalah seorang kultivator pendirian Dao tingkat 7. Jika Anda bertanya kepada saya pikir Ascending Cloud Sage sedang mencoba untuk mendekati Lord Duan sehingga dia dapat meningkatkan Dao pedangnya. Kamu ada benarnya. Sementara itu, di kota surgawi, sebuah kota kecil di provinsi berbeda. Seorang wanita muda cantik dengan sikap luar biasa berjalan keluar dari sebuah restoran bersama seorang gadis berpakaian emas yang tampak secantik boneka. Duo ini dengan cepat meninggalkan kota dan menuju ibu kota provinsi berbeda. Saudari Xuenai, tidak ada keraguan bahwa Duan Lingtian, pedang penentang dewa, adalah saudara Lingtian. Kata gadis itu kepada wanita muda itu dengan percaya diri. Kamu benar, kata wanita muda itu sambil tersenyum, jika hanya namanya saja, bisa jadi itu adalah seseorang yang secara kebetulan memiliki nama yang sama. Namun, dengan gelar pedang penentang dewa, tidak ada keraguan bahwa pihak lain adalah saudara Lingtian. Dia bukanlah seseorang yang suka menarik perhatian pada dirinya sendiri. Berdasarkan betapa mencoloknya dia, jelas dia berharap kita akan mendengar tentang dia dan mencarinya. Wanita muda itu adalah Han Xuenai, dan gadis itu adalah emas kecil. Sebelumnya, keduanya memperoleh pengalaman di tanah persembahan surgawi, yang merupakan bagian dari dunia kecil Duan Lingtian, bersama Duan Siling, Duan Niantian, hitam kecil, dan putih kecil. Kemudian, Han Xuenai dan Little Gold dikirim ke provinsi berbeda di Tanah Suci. Mereka melakukan perjalanan lama sebelum tiba di kota surgawi. Mereka telah tinggal di kota surgawi selama beberapa hari dan tidak berencana untuk pergi sampai mereka mendengar rumor tentang Duan Lingtian, pedang penentang dewa. Mereka secara alami memahami niat Duan Lingtian dan segera meninggalkan kota surgawi untuk bersatu kembali dengannya di ibu kota provinsi berbeda. Selama perjalanan mereka ke ibu kota, mereka bertemu dengan bandit, tetapi mudah bagi mereka untuk menghadapi bandit tersebut. Perjalanan mereka cukup lancar, dan dalam waktu singkat, mereka sampai dengan selamat di ibu kota. Setelah bertanya sebentar, mereka segera menemukan lokasi kediaman Duan di ibu kota. Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa prestise Duan Lingtian telah melonjak pesat hanya dalam waktu singkat, melampaui prestise Ascending Cloud Sage di masa lalu. Mereka melihat orang-orang berbaris di luar kediaman Duan, berharap untuk mencari magang sehingga mereka dapat memahami pedang Dao dan menjadi kultivator pendirian Dao. Nona-nona muda, apakah Anda datang untuk mencari magang juga? Para penjaga yang ditempatkan di pintu masuk kediaman Duan adalah tetua dari Misty Cloud Sect. Sage Awan Ascending telah meminta pemimpin sekte untuk menempatkan dua tetua di sini. Menurutnya, murid biasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengawal Duan Lingtian. Han Xuenai berkata dengan sopan, "Salam, senior. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk memberitahu Tuan Duan bahwa teman lamanya, Han Xuenai dan emas kecil, ada di sini untuk berkunjung." Han Xuenai sangat tidak jelas tentang hubungannya dengan Duan Lingtian. Dia khawatir mengungkapkan terlalu banyak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, dia yakin Duan Lingtian akan menemui mereka segera setelah dia mendengar nama mereka. Teman lama Tuan Duan. Para tetua dari Misty Cloud Sekte tidak berani menunda dan dengan cepat menyampaikan pesan tersebut. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk mendekati Duan Lingtian secara langsung, dia menyampaikan pesan tersebut kepada Ascending Cloud Sage. Kakek senior, dua wanita muda yang mengaku sebagai teman lama Tuan Duan ada di sini. Ascending Cloud Sage tidak membuang waktu dan segera mencari Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian berbinar begitu dia mendengar nama Han Xuenai dan emas kecil. Dengan ini, dia tahu rencananya berhasil. Karena kedatangan keduanya yang cepat, dia juga tahu bahwa mereka pasti juga telah dipindahkan ke provinsi berbeda. Li Fei, yang mengetahui kedatangan keduanya dari Ascending Cloud Sage, bergegas keluar dengan penuh semangat. Duan Lingtian mengikuti di belakang Li Fei. Ketika dia tiba di pintu masuk, Li Fei sudah memeluk dua sosok anggun yang dikenalnya. Dia tersenyum cerah. Kedatangan keduanya merupakan awal yang sangat baik bagi rencananya.
Bab 4657 Keponakan Muda Duan Lingtian, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saudara laki-laki, Han Xuenai dan Little Gold tidak bisa menahan kegembiraan mereka sama sekali saat melihat Duan Lingtian. Mereka melepaskan diri dari pelukan Li Fei dan bergegas ke arahnya dengan air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. Mereka gelisah setelah dipindahkan ke tempat yang sama sekali asing. Mereka sudah terbiasa berada di bawah perlindungan Duan Lingtian, dan perbedaannya setelah datang ke tempat baru seperti surga dan neraka. Aku tidak menyangka akan menemukan kalian berdua terlebih dahulu, kata Duan Lingtian sambil tersenyum sambil memeluk mereka dan menepuk punggung mereka. Bagaimanapun, mereka seperti adik perempuannya. Sekitar 15 menit kemudian, semua orang berkumpul untuk mendengarkan Han Xuenai dan Little Gold menceritakan pengalaman mereka setelah tiba di dunia ini. Duo ini juga telah memperoleh pemahaman tentang dunia ini, tetapi tidak sedalam pemahaman Duan Lingtian. Karena itu, mereka terkejut ketika mendengar tentang legenda bagan penciptaan kehidupan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Mereka kesulitan menerima bahwa batas luar dan dunia segudang hanyalah ciptaan dari bagan penciptaan kehidupan. Setelah beberapa saat, Han Xuenai berkata, pantas saja tidak ada hukum di sini. Kedatangan Han Xuenai dan emas kecil membuat semua orang sangat berharap bahwa yang lain akan segera datang mencari mereka di ibu kota provinsi berbeda. Selain teman keluarga, kemungkinan besar orang-orang dari God Deving World juga akan datang mencarinya. Benar saja, setengah bulan kemudian, seorang pengunjung datang ke kediaman Duan di ibu kota provinsi berbeda. Pihak lainnya tidak lain adalah Zhao Anyi dari Sekte Azure Cloud Saint di batas luar. Ketika Duan Lingtian pertama kali bertemu dengannya, dia adalah orang terkuat di Azure Cloud Saint Sect, seorang Saint yang tangguh. Kemudian, dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Sekarang dia berada di dunia baru ini, dia adalah seorang kultivator pendirian Dao tingkat 7. Sepertinya kamu tidak memasuki pagoda pelintas surga, kata Duan Lingtian ketika dia melihat Zhao Anyi. Sebelumnya, sebelum Feng Qingyang dan istrinya kembali ke batas luar, Duan Lingtian telah meminta mereka untuk mengingatkan beberapa orang di batas luar agar tidak memasuki pagoda pelintas surga. Zhao Anyi adalah salah satu dari sedikit orang itu. Duan Lingtian hanya mengingatkan mereka, dan terserah pada mereka apakah mereka mengindahkan nasihatnya atau tidak. Jelas sekali, Zhao Anyi telah mendengarkan pengingatnya. Zhao Anyi menangkupkan tinjunya ke arah Duan Lingtian dan berkata, saya harus berterima kasih atas pengingat Anda. Saat itu, saya mendengar dari Meng Tua dari Istana Surgawi Jadetide bahwa Anda meminta saudara Feng untuk memberitahu kami tentang masalah ini. Sejujurnya, saya tidak berpikir akan ada masalah dengan pagoda pelintas surga. Namun, saya yakin Anda tidak akan memberi kami pengingat seperti itu tanpa alasan yang jelas. Zhao Anyi juga menyaksikan runtuhnya pagoda pelintas surga dan mendengar jeritan mengerikan yang terdengar dari pagoda. Setelah mengobrol sebentar, Duan Lingtian mengetahui bahwa Zhao Anyi juga telah mendengar tentang bagan penciptaan kehidupan. Mirip dengan dia juga mendengar bahwa batas luar dan dunia segudang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan dan pemilik bagan tersebut adalah Yuan Luohe. Selain itu, dia, sama seperti Duan Lingtian, tidak tahu apakah Yuan Luohe masih hidup atau sudah mati. Sebenarnya, saya tidak dikirim ke provinsi berbeda. Saya dikirim ke provinsi terdekat. Saya melakukan perjalanan ke provinsi berbeda dengan harapan mendapatkan lebih banyak informasi, kata Zhao Anyi. Saya mengetahui bahwa saya dianggap level 7 kultivator pendirian Dao di sini dan orang terkuat di provinsi berbeda adalah kultivator pendirian Dao tingkat 6. Mirip dengan Anda, saya berencana untuk mengalahkan pihak lain sehingga nama saya akan tersebar luas, berharap dapat mengumpulkan anggota yang masih hidup dari Sekte Azure Cloud Saint. Tanpa diduga, beberapa hari kemudian, aku mendengar bahwa Ascending Cloud Sage dari Misty Cloud Sekte telah dikalahkan oleh seseorang bernama Duan Lingtian, pedang penentang dewa. Tentu saja, aku tahu itu kamu. Zhao Anyi menghabiskan beberapa hari bertemu dengan Duan Lingtian setelah reuni mereka sebelum dia pergi. Sekarang setelah ada kediaman Duan di ibu kota provinsi berbeda, dia tahu anggota Sekte Azure Cloud Saint mungkin datang ke sini. Dia berencana memperluas jaringan mereka di provinsi lain dengan meniru rencana Duan Lingtian. Dengan itu, para anggotanya serta keluarga dan teman-teman Duan Lingtian akan memiliki tempat tambahan untuk dikunjungi.
Mereka sepakat untuk saling mengirim orang-orangnya ke kediaman masing-masing jika ada yang datang ke rumah mereka. Wajar jika mereka bekerja sama sekarang karena mereka berada di dunia asing. Terlebih lagi, mereka sudah memiliki persahabatan sebelum datang ke dunia ini. Batas. Mereka yang berasal dari batas luar berasal dari Istana Surgawi Jadetide, Sekte Azure Cloud Saint, atau 13 kota dinasti Jin. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang datang ke ibu kota provinsi berbeda. Beberapa dari mereka berasal dari dunia penentang dewa, dan beberapa dari mereka berasal dari batas luar. Mereka yang berasal dari batas luar berasal dari Istana Surgawi Jadetide, Sekte Azure Cloud Saint, atau 13 kota dinasti Jin. Tak perlu dikatakan lagi, Duan Lingtian membuat pengaturan yang sesuai untuk mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhao Anyi menjadi terkenal. Dia mengalahkan orang terkuat di Provinsi Cloud, menggantikan pihak lain. Dia menyebut dirinya sebagai Penatua Azure Cloud, dan dia menamai kediamannya dengan Azure Cloud Residence. Ketika Duan Lingtian mendengar tentang ini, dia mengirim anggota Sekte Azure Cloud Saint yang datang kepadanya ke Zhao Anyi. Tak lama setelah sekelompok orang dari Azure Cloud Saint Sekte berangkat, Zhao Anyi mengirim seseorang juga. Itu tidak lain adalah Xia Jie dari klan Xia. Paman ketiga, Duan Lingtian dan KR sangat gembira saat melihat Xia Jie. Dibandingkan dengan Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia, mereka lebih dekat dengan Xia Jie. Setelah itu, beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia penentang dewa juga tiba di kediaman Duan. Tak perlu dikatakan lagi, sekarang mereka berada di dunia asing, daripada bertahan hidup sendiri. Hal paling bijaksana untuk dilakukan adalah mencari perlindungan pada Duan Lingtian, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8. Tuan Duan adalah tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8. Tidak butuh waktu lama bagi Ascending Cloud Sage untuk mengetahui hal ini dari pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia penentang dewa. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa Duan Lingtian telah memahami pedang Dao hingga tahap ke-8. Meskipun dia tahu Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga Dao pendirian tingkat 7 biasa, dia tidak menyangka Duan Lingtian menjadi seorang kultivator pendirian Dao tingkat 8. Tidak lama setelah itu, pengunjung lain tiba di Duan Residence. Pihak lainnya adalah seorang gadis muda yang nakal. Meskipun Duan Lingtian belum pernah melihatnya, mereka memiliki hubungan yang cukup signifikan. Ketika dia melihatnya, dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka akan menemukanmu sebelum kakak 7. Keponakan muda Duan Lingtian, aku sudah banyak mendengar tentangmu." Bab 4658 Yu Xiao. Gadis muda yang berdiri di depan Duan Lingtian tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Rambutnya diikat menjadi dua kepang yang membingkai wajahnya yang halus, yang akan menimbulkan kekaguman orang lain. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia telah mendengar tentangnya lebih dari satu kali. Gadis itu adalah Yu Xiao, gubernur kota kedua dari 13 kota dinasti Jin. Dia adalah saudara perempuan kedua dari Sue Qingzu, istri guru Duan Lingtian. Bibi senior Yu, Duan Lingtian menyapa Yu Xiao dengan senyum masam di wajahnya. Terlepas dari penampilannya, senioritasnya lebih rendah darinya, dan dia hanya bisa memanggilnya seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan kedua dari istri majikannya. Yu Xiao tertawa terbahak-bahak sebagai jawabannya. Ia terlihat sangat optimis dibandingkan dengan teman-teman lamanya yang agak pesimis setelah diutus ke dunia ini. Keduanya mengobrol sebentar. Duan Lingtian mengetahui bahwa Yu Xiao juga mengetahui bagan penciptaan kehidupan dan spekulasi bahwa segudang dunia dan batas luar diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, "Bibi senior Yu, apakah Anda mempunyai rencana untuk mengumpulkan orang-orang dari 13 kota dinasti Jin? Lagi pula, mereka kemungkinan besar tersebar di seluruh tanah suci." "Tidak, aku terlalu malas untuk itu," kata Yu Xiao sambil menguap dan menggelengkan kepalanya, "Serahkan saja masalah ini pada King Yang. Aku akan tinggal bersamamu dan menunggu kakak ketujuh dan King Yang muncul." Duan Lingtian tidak bisa berkata-kata karena sikap malas Yu Xiao. Dia sudah lama mendengar tentangnya dari tuannya, dan sekarang setelah dia bertemu dengannya, mau tak mau dia merasa kagum. Bagaimana orang yang begitu malas, yang merupakan orang suci sebelum masuk surga, melintasi pagoda, menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 setelah memasuki pagoda. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 kedua di 13 kota dinasti Jin, mengikuti jejak Sue Qingzu.
Di Tanah Suci, bahkan tanpa hukum, dia adalah seorang kultivator pendirian Dao tingkat 7. Bibi Senior Yu, aku mendengar dari Zhao Anyi dari Sekte Azure Cloud Saint bahwa selain tidak adanya hukum, dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Apakah kamu juga melakukan hal yang sama? Duan Lingtian bertanya. Yu Xiao mengangguk. Aku juga tidak bisa menggunakan kekuatan garis keturunanku. Kalau tidak salah, kekuatan garis keturunan juga terkait dengan hukum seperti halnya doppelganger. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di antara para kultivator, mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan tidak dapat membentuk doppelganger dari hukum, dan mereka yang dapat membentuk doppelganger tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya, di dunia ini, mereka tidak bisa lagi menggunakan kedua teknik ini. Duan Lingtian tahu bahwa hampir mustahil untuk kembali ke dunia segudang dan batas luar sekarang karena tampaknya telah dihancurkan. Mungkin ada secercah harapan jika dia bisa mendapatkan bagan penciptaan kehidupan untuk memulihkannya. Namun, tingkat kesulitan tugas ini sangat tinggi. Tak perlu dikatakan lagi, dia masih ingin mencoba. Bagaimanapun, bagi dia dan orang lain, dunia itu adalah rumah mereka. Bibi Senior Yu, karena kamu berencana untuk tinggal di sini, bagaimana menurutmu jika aku membiarkanmu bertanggung jawab atas tempat ini? Jika kamu setuju, aku berencana untuk bepergian dan membuat namaku terkenal sehingga kita dapat bertemu kembali dengan yang lain cepat. Jika saya bertemu tuan dan istrinya, saya akan memberitahu mereka bahwa Anda ada di sini sehingga mereka dapat menemukan Anda. Saran Duan Lingtian, yang perlu Anda lakukan hanyalah tinggal di sini dan berkultivasi sambil melindungi keluarga dan teman-teman saya. Sebagai seorang kultivator pendirian Dao tingkat 7, tidak sulit bagi Yu Xiao untuk memastikan keselamatan semua orang. Duan Lingtian tidak berencana membawa terlalu banyak orang bersamanya. Paling-paling, dia akan membawa Huaner dan KR yang telah memahami Dao. Lebih aman bagi mereka yang belum memahami Dao untuk tinggal di sini. Baiklah, aku tidak keberatan dengan hal itu, kata Yu Xiao sambil mengangguk. Lagi pula, tugas ini lebih cocok untukmu. Lebih mudah bagimu untuk membuat namamu terkenal sebagai kultivator pendirian Dao tingkat 8. Terlebih lagi, bahkan para penggarap pendirian Dao tingkat 9 biasa mungkin tidak cocok untukmu. Karena hubungannya dengan Sue Qingzu, Yu Xiao menyadari bahwa Duan Lingtian telah memahami pedang Dao hingga tahap ke-8 dan pemahamannya tentang penguasaan Dao dan Dao tanpa batas juga cukup mendalam. Baiklah, kalau begitu sudah beres, kata Duan Lingtian sambil menghela napas lega. Dengan ini, dia bisa pergi dengan tenang. Setelah Duan Lingtian berpisah dengan Yu Xiao, dia mengumpulkan keluarga dan teman-temannya dan memberitahu mereka tentang rencananya untuk meninggalkan provinsi berbeda. Dia berencana membuat namanya terkenal di tempat lain, berharap bisa bersatu kembali dengan orang lain yang belum ditemukan. Tak perlu dikatakan lagi, sebagian besar keluarga dan teman Duan Lingtian ingin menemaninya. Namun, pada akhirnya, dia hanya mengizinkan Huaner dan KR untuk menemaninya. Bagaimanapun, keduanya sudah memahami Dao. Lebih aman bagi yang lain untuk tetap tinggal dan berkultivasi. Li Fei dan Feng Tianwu tidak keberatan dengan masalah ini. Setelah tinggal di provinsi berbeda untuk sementara waktu, mereka menemukan bahwa itu adalah tempat yang bagus untuk tinggal. Adapun Han Xuenai dan Little Gold, mereka sedikit kecewa karena tidak bisa mengikuti Duan Lingtian. Dengan ini, keinginan mereka untuk menjadi lebih kuat semakin besar. Mereka memutuskan untuk fokus pada budidaya sehingga mereka bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 sesegera mungkin. Setelah memberitahu semua orang tentang rencananya, Duan Lingtian juga memperkenalkan Yu Xiao kepada mereka. Semua orang sangat ramah dan menyambutnya. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan kedua Sue Qingzu. Beberapa hari kemudian, Bibi Senior Yu, aku akan menyerahkan keluarga dan temanku padamu. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sebelum dia pergi bersama Huaner dan KR. Selain keluarga dan teman-temannya, bahkan Ascending Cloud Sage dari Misty Cloud Sect datang untuk mengirimnya pergi. Meskipun dia sedikit kecewa dengan kepergian Duan Lingtian, dia dengan cepat menjadi bersemangat kembali ketika dia mengingat wawasan tentang pedang Dao yang dia peroleh dari Duan Lingtian. Usahanya selama ini tidak sia-sia sama sekali. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih bertekad untuk tampil baik selama ketidakhadiran Duan Lingtian. Jika dia bisa memenangkan hati Duan Lingtian,
tidak ada yang tidak bisa dia capai sehubungan dengan pedang Dao. Pada saat yang sama, KR bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Tian, kemana kita akan pergi setelah meninggalkan provinsi berbeda? Hingga saat ini Duan Lingtian belum memberitahu KR dan Huaner tentang tujuan mereka setelah meninggalkan ibu kota provinsi berbeda. Duan Lingtian menjawab, kita akan pergi ke provinsi sungai. Ini adalah wilayah inti kerajaan surgawi sungai yang bergejolak. Bab 4659 Hong Dong Chuan, Pedang Penghancur Penjara. Pada saat ini, pengetahuan Duan Lingtian tentang Tanah Suci hanya terbatas pada kerajaan surgawi sungai yang melonjak dan wilayah sekitarnya. Provinsi berbeda adalah provinsi yang relatif terpencil di kerajaan surgawi Sungai Surging. Sudah bertahun-tahun sejak ada pembangkit tenaga listrik Dao di atas tingkat ke-7 di provinsi berbeda, dan Duan Lingtian adalah orang pertama yang muncul setelah sekian lama. Sebaliknya, beberapa kota di dekat ibu kota kerajaan surgawi, yang berada di provinsi sungai, memiliki lebih dari satu pembangkit tenaga listrik Dao yang berada di atas tingkat ke-7. Beberapa bahkan memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik Dao di atas tingkat ke-7. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan manapun di ibu kota kerajaan surgawi mempunyai jagoan Dao yang berada di atas tingkat ke-7. Rumor mengatakan bahwa pelindung kerajaan surgawi, tetua agung yang terhormat dari keluarga kerajaan, adalah pembangkit tenaga listrik Dao tingkat 9. Tak perlu dikatakan lagi, sebagai ibu kota kerajaan surgawi, kota ini sangat makmur. Namun, ibu kota kerajaan surgawi sungai bergelombang tidak memiliki daya tarik khusus bagi Duan Lingtian dan kedua istrinya. Lagi pula, di batas luar saja, ada banyak kota yang sama makmurnya dengan ibu kota kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Tidak mengherankan jika mereka tidak terlalu terkesan. KR, Huaner, ayo kita cari penginapan untuk ditinggali dulu. Saya akan keluar setelah itu untuk mengurus beberapa masalah, kata Duan Lingtian. Kedua wanita itu mengangguk, mengungkapkan pemahaman mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, yang terbaik adalah mereka tetap tinggal di penginapan demi keselamatan dan berkultivasi karena mereka tidak akan banyak membantunya. Dengan melimpahnya sumber daya budidaya dan pengetahuan mendalam Duan Lingtian tentang pedang Dao, budidaya mereka relatif lancar. Setelah mereka menetap, Duan Lingtian menanyakan arah dan berjalan menuju sebuah rumah besar di ibu kota. Ketika dia tiba, dia melihat plakat di atas pintu masuk yang bertuliskan dua kata, Klan Hong. Kemudian, dia berkata kepada penjaga gerbang, saya Duan Lingtian dari kediaman Duan di provinsi berbeda. Saya datang ke kediaman Hong hari ini untuk menantang Hong Dong Chuan, tokoh dikdaya terkuat Anda. Tolong sampaikan niat saya kepadanya. Hong Dong Chuan adalah tokoh terkenal di kerajaan surgawi Sungai Surging dan ibu kotanya. Dia berada di tahap Dao pendirian ke-8. Selain itu, Klan Hong juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan sehingga semakin meningkatkan status Hong Dong Chuan. Mata penjaga gerbang sedikit melebar setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak mengira Duan Lingtian sedang bercanda. Orang awam tidak akan berani bercanda tentang hal ini. Bagaimanapun, hal itu bisa menyebabkan kematian mereka. Karena alasan ini, mereka tidak berani menunda dan segera mengirim pelayan untuk memberitahu Hong Wuzi, pemimpin klan-klan Hong saat ini, tentang masalah ini. Hong Wuzi juga kaget saat mendengar masalah ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian dari provinsi surgawi. Sepertinya dia adalah pedang penentang dewa. Meskipun nama Duan Lingtian belum menyebar ke seluruh kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, sebagai pemimpin klan dari klan Hong, Hong Wuzi mengetahui satu atau dua hal tentang meningkatnya pembangkit tenaga listrik di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena itu, wajar saja jika dia pernah mendengar tentang Duan Lingtian. Selain Duan Lingtian, Hong Wuzi juga mendengar tentang bintang baru lainnya di provinsi lain di kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Namanya adalah Zhao Anyi, penatua Azure Cloud dan dia adalah tokoh dikdaya pendirian Dao ke-7. Dengan mengingat hal ini, Hong Wuzi mulai berspekulasi. Duan Lingtian dan Zhao Anyi, tetua Azure Cloud, tampaknya saling kenal. Bukan hanya itu, tapi mereka berdua tiba-tiba muncul begitu saja. Saya mendengar bahwa tempat budidaya master baru dari bagan penciptaan kehidupan ditemukan baru-baru ini. Beberapa pembangkit tenaga listrik pendirian Dao bergabung dan melukainya dengan parah dan juga menyebabkan kerusakan signifikan pada dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan.
Saya ingin tahu apakah keduanya orang-orang datang dari dunia itu. Kemudian, sedikit kegelisahan muncul di mata Hong Wuzi saat dia memikirkan sesuatu. Dia bergumam, karena Duan Lingtian berani datang ke kediaman Hong kita untuk menantang leluhur kita, aku khawatir dia bukan seorang kultivator pendirian Dao tingkat 7 seperti rumor yang beredar. Kemungkinan besar dia adalah seorang kultivator pendirian Dao tingkat 8. Petik 2. Ketika Hong Wuzi dan beberapa pelayannya tiba di pintu masuk, dia segera melihat Duan Lingtian. Tuan, apakah Anda Duan Lingtian, pedang penentang dewa? Orang terkuat di provinsi berbeda. Hong Wuzi bertanya dengan sopan. Meskipun dia adalah pemimpin klan dari klan Hong, dia hanyalah seorang kultivator pendirian Dao tingkat 6. Ia tentu saja tidak berani bersikap tidak sopan atau sombong saat berhadapan dengan pemuda berbaju ungu di depannya. Saya Hong Wuzi, pemimpin klan dari klan Hong. Saya dengar Anda datang untuk menantang leluhur kami. Hong Wuzi bertanya dengan sopan. Ya, kata Duan Lingtian sambil mengangguk, saya ingin menguji kekuatan leluhur klan Hong Anda. Jika saya mengalahkannya, saya harap Anda membantu saya menantang pembangkit tenaga listrik pembentukan Dao tingkat 9 di istana kerajaan. Hong Wuzi terkejut ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian ingin menantang tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9 dari istana kerajaan surgawi sungai yang melonjak, yang dikenal sebagai pelindung kerajaan surgawi sungai yang bergejolak. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian benar-benar mampu atau apakah Duan Lingtian hanya sombong setelah menjadi orang terkuat di provinsi berbeda. Hong Wuzi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berkata, Tuan, saya akan membawa Anda ke leluhur. Terserah dia untuk menerima tantangan Anda atau tidak. Saya tidak punya hak untuk menentukan masalah ini. Pada saat yang sama, segala macam pemikiran melintas di benak Hong Wuzi. Dikatakan bahwa master baru dari bagan penciptaan kehidupan gagal mengontrol sepenuhnya bagan tersebut seperti master sebelumnya. Begitu seseorang mencapai tahap pendirian Dao ke-7 di dunia yang diciptakan oleh bagan tersebut, akan sangat sulit untuk menyembunyikan keberadaan bagan tersebut. Setelah keberadaan bagan penciptaan kehidupan terungkap, master bagan tersebut akan diburu. Bagaimanapun, master baru dari bagan tersebut telah mencuri bagan penciptaan kehidupan, berharap untuk meniru tindakan pemilik sebelumnya dalam mengolah Dao pengorbanan terlarang. Karena itu, Hong Wuzi merasa agak tidak percaya bahwa master baru dari bagan penciptaan kehidupan benar-benar mengizinkan makhluk di dunia yang diciptakan oleh bagan tersebut untuk mencapai tahap pendirian Dao ke-7. Ini sama saja dengan mencari kematian. Pantas saja dia ditemukan dan hampir terbunuh. Sementara itu, Duan Lingtian mengangguk dan berkata, baiklah. Hong Wuzi memimpin Duan Lingtian ke halaman terpencil di kedalaman kediaman Hong untuk bertemu dengan Hong Dongchuan, leluhur klan Hong yang merupakan tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8 yang tangguh. Dia juga dikenal sebagai penjara penghancur pedang. Jelas sekali, dia memahami sabre Dao. Meskipun Hong Dongchuan adalah nenek moyang klan Hong, penampilannya adalah seorang pemuda tampan. Dia tampak seusia Duan Lingtian. Ketika dia mengetahui identitas Duan Lingtian dan tujuan kunjungan Duan Lingtian, niat bertarung langsung muncul di matanya. Aku pernah mendengar tentang pedang penentang dewa dari provinsi berbeda. Seorang teman lamaku sebelumnya menyebutkan bahwa seseorang dengan gelar yang agak mirip denganku, pedang penghancur penjara, telah muncul. Karena kamu berani menantangku, aku berasumsi kamu sudah pernah mendengarnya, juga mencapai tahap pendirian Dao ke-8, kan? Bab 4660 Kesulitan menggabungkan Tao. Hong Dongchuan adalah orang yang jujur. Setelah mengetahui niat Duan Lingtian, dia segera menerima tantangan Duan Lingtian. Dia bahkan setuju untuk meningkatkan ketenaran Duan Lingtian dengan menerima tantangan tersebut. Mereka segera memutuskan tanggal untuk bertarung, yaitu 6 bulan kemudian. Mereka akan bertarung di puncak surga yang menjulang, puncak tertinggi di dekat ibu kota kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Selain itu, klan Hong juga akan segera menyebarkan berita tentang pertarungan tersebut. Mirip dengan Hong Wuzi, Hong Dongchuan sudah menebak latar belakang dan tujuan Duan Lingtian. Dia berspekulasi bahwa tujuan Duan Lingtian menjadi terkenal adalah untuk mengumpulkan keluarga dan teman-temannya yang tersebar di seluruh tanah suci. Hong Dongchuan bertanya terus terang, Saudara Lingtian, Anda pasti berasal dari dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan, bukan? Duan Lingtian terkejut mendengar kata-kata ini. Dia tidak berharap pihak lain menebak asal-usulnya dengan akurat. Setelah beberapa saat,
dia bertanya kepada Hong Dongchuan bagaimana Hong Dongchuan menemukan jawabannya. Duan Lingtian tidak bermaksud menyembunyikan asal-usulnya karena menurutnya hal itu tidak perlu. Menurutnya, pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci tampaknya cukup benar, meskipun itu hanya dangkal. Lagi pula, para tokoh besar di Tanah Suci memburu pemilik bagan penciptaan kehidupan setelah mereka mengetahui pihak lain telah menciptakan dunia baru menggunakan bagan tersebut dan mengembangkan dao pengorbanan terlarang dengan tujuan mengorbankan kehidupan di dunia yang diciptakan, dengan grafik untuk tumbuh lebih kuat, menarik kemarahan surga dan manusia. Jika hanya ada kamu, aku tidak akan mencurigai apapun. Namun, ada juga kemunculan tiba-tiba Zhao Anyi, tetua awan Azure, di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak. Dengan kemunculan tiba-tiba dua tokoh dikdaya yang tampaknya muncul tiba-tiba, aku mulai berspekulasi dan membuat hubungan di antara kalian berdua. Awalnya, orang-orang terkuat di kedua provinsi hanyalah pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 6. Wajar jika orang berspekulasi ketika dua pembangkit tenaga listrik di atau di atasnya tingkat ke-7 muncul. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak menonjolkan diri, banyak dari mereka tetap tidak menonjolkan diri. Fakta bahwa kalian berdua muncul berturut-turut tentu saja mencurigakan, Hong Dongchuan menjelaskan, saya yakin saya bukan hanya saya yang bisa menebaknya. Saya yakin banyak pembangkit tenaga listrik pada atau di atas tahap pendirian Dao ke-7 juga telah menebaknya, dan kebanyakan dari mereka sangat ingin bertemu dengan Anda. Bahkan jika Anda tidak datang ke sana, ibu kota, tidak akan lama lagi seseorang akan mengunjungimu di kediaman Duan di provinsi berbeda. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian juga menyadari sejauh mana ketenarannya dan bahwa dia telah menarik perhatian banyak tokoh dikdaya di kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Dia juga mengetahui alasan mengapa Hong Dongchuan melakukan perlawanan selama berbulan-bulan kemudian dan memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita tentang pertarungan tersebut. Jelas sekali, Hong Dongchuan membantunya. Awalnya, dia berasumsi bahwa Hong Dongchuan ingin mengalahkannya di depan banyak orang untuk memuaskan kesombongannya sendiri. Setelah berbicara dengan Hong Dongchuan, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah salah menilai Hong Dongchuan dan salah memahami niat baik Hong Dongchuan. Terima kasih, Saudara Hong. Duan Lingtian dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan klan Hong menyebarkan berita ini, seluruh kerajaan surgawi sungai yang bergejolak akan segera mengetahui tentang pertarungan yang akan terjadi dalam 6 bulan. Saat itu, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Tidak hanya itu, tidak menutup kemungkinan orang dari luar kerajaan juga akan datang. Sama-sama, Saudara Lingtian. Ngomong-ngomong, kamu baru saja tiba jadi kamu pasti belum punya tempat tinggal, kan? Aku akan memberitahu Wuzi untuk mengatur tempat tinggalmu dan istrimu, Hong kata Dongchuan. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Duan Lingtian ditemani oleh kedua istrinya. Terima kasih, Saudara Hong. Berkat pengaturan Hong Dongchuan dan Hong Wuzi, Duan Lingtian dan istri-istrinya memiliki tempat tinggal di ibu kota kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Setelah melakukan pengaturan, Hong Wuzi kembali ke kediaman Hong dan mencari Hong Dongchuan. Leluhur, bukankah kamu terlalu bermurah hati dengan Duan Lingtian? Hong Wuzi bertanya dengan bingung. Meskipun dia tahu bahwa Hong Dongchuan penasaran dengan kekuatan Duan Lingtian, dia bingung mengapa Hong Dongchuan begitu murah hati. Kamu harus tahu bahwa aku mempunyai indera yang sangat tajam, terutama setelah memahami Dao. Pemahamannya terhadap pedang Dao sangat mendalam, dan tidak lebih lemah dari saber Daoku. Yang paling penting, aku yakin dia telah memahami setidaknya satu lagi. Dao ke tahap ke-7. Tahukah kamu apa maksudnya? Hong Wuzi menarik napas tajam setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimana mungkin? Memahami satu Dao hingga tahap ke-7 sudah sangat menantang. Bahkan lebih menantang lagi untuk memahami Dao lain hingga tahap ke-7. Hong Dongchuan tidak hanya ahli dalam sabre Dao, tetapi dia juga ahli dalam beberapa Dao lainnya. Namun, di antara para Dao ini, yang terkuat hanya berada di tahap ke-6. Sulit untuk memahami Dao kedua hingga tahap ke-7 karena penindasan dari Dao utamanya, yaitu sabre Dao. Di bawah penindasan saber Dao pada tahap ke-8, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memahami Dao lainnya hingga tahap ke-7. Berdasarkan pengetahuan Hong Wuzi, saat ini, di kerajaan surgawi sungai bergelombang, hanya ada sedikit orang yang berhasil memahami Dao kedua hingga tahap ke-7. Orang-orang ini secara alami termasuk orang-orang terkuat di kerajaan surgawi sungai Surging dan dianggap hampir tak tertandingi.
Di antara orang-orang ini, salah satu dari mereka tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang dua Tao, tetapi dia juga mulai menggabungkan Tao-nya. Untuk menggabungkan Tao, seseorang harus memahami dua Tao hingga tahap ketujuh. Langkah kedua adalah memahami lebih jauh kedua Tao tersebut hingga tahap ke-9. Setelah itu, seseorang akan dapat menggabungkan kedua Dao tersebut untuk menciptakan Dao yang benar-benar baru. Berdasarkan hal ini, orang dapat mengetahui betapa sulitnya menggabungkan Tao. Dia telah melewati syarat pertama untuk menggabungkan Tao, kata Hong Dongchuan, tidak ada salahnya berteman dengan orang seperti itu. Itu hanya akan bermanfaat bagiku dan klan Hong. Hong Wuzi tidak meragukan perkataan Hong Dongchuan. Dia tahu bahwa Hong Dongchuan berhati-hati dan bangga. Hong Dongchuan tidak akan memperlakukan Duan Lingtian dengan baik tanpa alasan yang jelas. Jika Duan Lingtian tidak luar biasa, Hong Dongchuan tidak akan berkenan menjadi batu loncatan Duan Lingtian dalam upaya Duan Lingtian untuk mendapatkan ketenaran. Sementara itu, KR dan Huanir cukup terkejut saat mendengar tentang masa-masa Duan Lingtian di klan Hong. Hong Dongchuan dari klan Hong sangat membantu. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk membantumu menyebarkan namamu. KR bertanya. Dia bingung dan skeptis terhadap kebaikan pihak lain. Duan Lingtian juga memikirkan alasan di balik kemurahan hati Hong Dongchuan. Dia tahu bahwa Hong Dongchuan kemungkinan besar ingin membangun hubungan baik dengannya karena Hong Dongchuan dapat merasakan kekuatannya. Namun, tidak banyak orang yang mau menjadi batu loncatan bagi orang lain. Meskipun demikian, apapun alasannya, dia tidak berniat menolak niat baik Hong Dongchuan.